Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dua pengedar sabu-sabu ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Darmasraya. 4 pemakai dan pengedar ganja di Pariaman ditangkap polisi. Seorang karyawan mencuri tenda dan becak motor di gudang milik majikannya. Tim Satres Narkoba Polres Darmasraya menangkap 2 pengedar sabu-sabu di 2 lokasi pada Senin malam. Pertama adalah Velman Reflan, alias Koyo, ditangkap di Jorong Buki Bajang, Nagari Kota Baru, Darmasraya. Polisi kemudian mengembangkan kasusnya ke sebuah rumah di Kampung Pangian Bawah, Kecamatan Asam Jujuhan, yang merupakan daerah perbatasan Sumatera Barat dengan Jambi. Di tempat ini, polisi menangkap seorang pengedar sabu-sabu lainnya, yakni Ujang Effendi, alias Kale, dan berusia hampir setengah abad. Selama proses penangkapan, istri tersangka terus-menerus berusaha menghalangi polisi. Namun polisi tidak menggubrisnya dan tetap memeriksa tersangka dan mencari barang bukti. Di rumah Kale, polisi menemukan 20 paket kecil sabu-sabu siap edar dan puluhan plastik pembungkus, serta 1 kotak peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Dan setelah dilakukan penghentian dan penyidikan, dilakukan penangkapan terhadap saudara Kale di lokasi atau TKP perbatasan antara Provinsi Sumbar dan Jambi, atau khususnya di Desa Perkembangan. Dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 20 paket narkoba jenis sabu-sabu. Kedua pelaku dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Dari Polres Pariaman, dari Narkoba Polres Pariaman, tadi kami melakukan. Anggota tim Mata Elang Satres Narkoba Polres Pariaman menggerebek sebuah rumah di Toboh Kampung Dalam Pariaman pada Senin malam. Di tempat ini, polisi menangkap 3 pemakai sekaligus pengedar daun ganja kering. 3 pria dewasa yang bernama Dedet, Yakub, dan Pramanda tak bisa berkutik dan berkilah karena polisi menemukan barang bukti daun ganja kering yang sedang dikonsumsi dan sebagian lagi siap untuk diedarkan. Untuk mengetahui dari mana barang haram itu diperoleh, polisi mengembangkan kasusnya dan menangkap seorang lagi pengedar ganja yang bernama Erwin. Erwin ditangkap di daerah Kalampayan, Sungai Limau, juga dengan barang bukti ganja siap edar. Dari keempat tersangka ini, polisi menyita 11 paket ganja yang dibungkus kertas maupun yang telah dilinting, sejumlah uang yang disinyalir dari hasil penjualan, serta 3 buah telepon genggam. Penangkapan para tersangka ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah dengan perbuatan tersangka. Warga kesal lantaran pelaku kerap mengonsumsi ganja di rumah. Memang terjadi keresahan di daerah tersebut, yang mana ada sebuah rumah tersebut merupakan warung minuman yang ada di teras, yang digunakan aktivitas dia untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Jadi kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh tersangka tersebut. Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, para tersangka terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang karyawan yang mencuri 2 set tenda dan sebuah becak motor di gudang milik majikannya ditangkap anggota Satreskrim Polresta Padang di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Barat pada Senin malam. Tersangka yang bernama Z dan berusia 17 tahun diringkus beserta barang bukti sebuah becak motor
serta uang tunai sebesar Rp100.000 yang merupakan sisa hasil penjualan 2 set tenda yang dicurinya. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa petugas ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan tersangka kepada polisi, dirinya beraksi mencuri bersama 2 temannya dengan mencongkel pintu gudang dan membawa kabur barang-barang itu. Uang hasil penjualan 2 set tenda sebesar Rp3 juta digunakan tersangka dan 2 temannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Majikannya sendiri yang menjadi korban mengalami kerugian hingga Rp10 juta. Pelaku pencurian 2 set tenda dan 1 bentor atau becak motor kita amankan. Tepatnya kita amankan di daerah Pondok, Kecamatan Padang Barat. Itu tenda 2 set dan 1 becak motor dengan cara mengupak pintu gudang tersebut. Dan untuk saat sekarang masih kita lakukan pengembangan untuk tersangka, mana tahu ada TKP-TKP lainnya. Polisi masih mengejar 2 rekan pelaku yang identitasnya telah dikantongi polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Nasib sial dialami 2 polisi lalu lintas Polresta Padang pada Selasa siang. Maksud hati ingin menolong seorang pengendara perempuan yang terjatuh. Namun mereka berdua justru dituding sebagai pelaku yang menendang sepeda motor hingga korban terjatuh. Peristiwa itu terjadi di Jalan Bypass Lubuk Begalung, Padang. Seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor terjatuh karena menghindari polisi lalu lintas. Pengendara bernama Ririn Nurul Cahyu dan berprofesi sebagai bidan ini mengendarai sepeda motornya melawan arah dan tidak mengenakan helm. 2 polisi lalu lintas yang menuju lokasi untuk menolong korban justru dihadang warga dan dimaki-maki. Keduanya dituding sebagai penyebab Ririn terjatuh karena menendang sepeda motor korban. Peristiwa itu direkam warga dan menyebar dengan cepat di media sosial. Untuk menyelesaikan persoalan, Kasat Lantas Polresta Padang yang ditemani Kapolsek Lubuk Begalung mendatangi lokasi kejadian. Kapolsek Lubuk Begalung menghubungi korban untuk mengetahui kronologis kejadian yang sebenarnya. Ternyata Ririn terjatuh bukan karena ditendang polisi, melainkan terjatuh sendiri akibat menghindari polisi lalu lintas yang berpapasan dengannya. Memang saya salah karena tidak memakai helm dan di jalur yang berlawanan menemukan polisi, terus karena takut saya langsung melaju terus terjatuh. Dan sekarang saya mau klarifikasi kalau tidak ada polisi yang menendang dan menyerempet saya, dan ini tidak ada paksaan dari manapun. Ririn sendiri telah mengobati luka-luka ringan yang dialaminya di Puskesmas Lubuk Begalung. Ada 2 personel kami yang juga melintas melihat ada kecelakaan, ada yang ramai-ramai berhenti untuk mencoba menolong, tapi karena banyaknya hadangan bahkan didorong oleh masyarakat yang ada, oleh oknum ataupun masyarakat yang ada, sehingga tidak bisa untuk menolong. Setelah itu dikonfirmasi kepada korban yang terjatuh melalui via telepon yang ada di rumah sakit karena belum bisa untuk dihadirkan. Dari percakapan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ada yang menghampiri ataupun tidak ada yang menendang. Meski ini adalah peristiwa kesalahpahaman, namun polisi tetap mencari warga yang menghasut karena nyawa 2 polisi terancam. Alfi melaporkan dari Padang.